warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pojok Ilmu dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Nasrul Umam. Baik pemirsa semuanya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada bulan yang suci ini. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah mengabadikan sebuah keluarga dalam Al-Quran yang dijadikan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Allah memilih keluarga ini karena kemuliaannya dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Marilah kita sejenak belajar bersama terkait dengan keluarga Imran ini dalam surat Ali Imran ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran, yaitu Hannah, beliau berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar atas apa yang aku kandung. Ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi anak yang menghambakan dirinya kepadamu ya Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya pendidikan anak dalam Islam diawali saat di dalam kandungan. Seorang ibu ketika mengandung haruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas siapa yang dikandungnya itu. Maka istri Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik, yaitu dijadikan hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita semuanya, ketika istri kita, ketika seorang ibu mengandung, maka marilah kita mendoakan anak kita dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, seperti menjadi penghafal Al-Quran, ataupun menjadi dokter yang menghafalkan Al-Quran, menjadi penafsir, dan seterusnya. Kemudian diteruskan pada ayat selanjutnya, falamma wada'at qala rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika Hannah melahirkan, kemudian beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya melahirkan anak perempuan." Maka dalam hal ini Hannah tidaklah berputus asa. Hannah selalu bersyukur kepada Allah atas siapa yang dia lahirkan. Walaupun yang dilahirkan adalah perempuan, akan tetapi perempuan dan laki-laki mempunyai keistimewaan yang berbeda. Kemudian seterusnya dalam ayat ini juga disebutkan, inni samaituha Maryam, sesungguhnya aku namai dia Maryam.
Maryam ini adalah nama yang baik, maka selayaknya ketika melahirkan seorang anak, berilah nama-nama yang baik, nama-nama yang akan menjadi doa ketika dia nantinya besar. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, semoga anakku dijauhkan dari setan, karena ada setan khusus yang biasa menggoda anak ketika bayi ataupun anak kecil, yaitu Ummu Sibyan. Maka apa yang dilakukan oleh Hannah ini perlu kita jadikan teladan. Akan tetapi ketika sudah berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu ditambah di sana adalah ikhtiar. Ikhtiar yang dilakukan oleh Hannah yaitu dengan mencari guru yang terbaik. Di dalam ayat selanjutnya disebutkan wa kaffalaha Zakaria. Maka beliau Hannah menitipkan anaknya Maryam kepada seorang nabi, seorang tokoh, seorang ulama pada saat itu, yaitu Nabi Zakaria. Maka selayaknya kita ketika dalam mendidik anak, carilah guru-guru yang terbaik, guru-guru yang akan membawakan dia kepada kesolehan sosial ataupun membawa dia kepada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar selanjutnya ada kata-kata di sana al-mihrab. Al-mihrab ini adalah tempat yang khusus untuk beribadah, yang sebagai tempat di mana Maryam menimba ilmu. Tempat ini menjadi tempat yang khusus, tempat yang selalu dijadikan Maryam sebagai tempat di mana beliau belajar. Maka implikasinya kepada kita, marilah carilah sekolah ataupun madrasah yang sesuai, yang mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan setan. Maka dalam hal ini kemudian dalam ayat tersebut disampaikan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah mengijabahkan doa Hannah dan Allah selalu memberikan rezeki dari mana yang tidak disangka. Ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, selalu mendapatkan makanan. Dan ketika Maryam ditanya oleh Zakaria, dari mana ini makanan? Maka ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ marilah kita berikhtiar dan berdoa, semoga apa yang kita cita-citakan untuk generasi setelah kita menjadi generasi yang soleh-solehah. Soleh tidaklah hanya diartikan sebagai baik, tapi di sini soleh ini lebih dari baik. Maka marilah kita bersama dalam bulan yang suci ini bersama-sama berikhtiar, kemudian memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ketika membiasakan anak kita untuk berpuasa, marilah mencarikan guru yang dapat membawakan dia kepada kebaikan. Aqulu qauli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.